sejak agresi pertama itu Belanda itu selalu mengancam, ya, mengancam Republik ini kemana saja pergi. Dan sesudah dalam menghadapi agresi pertama memang kan pemerintah mundur ke Jogja. Mengapa Bukit Tinggi menjadi daerah untuk melanjutkan perjuangan menegakkan NKRI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana Firdaus Abi, sebuah peristiwa penting terjadi di penghujung tahun 1948, tepatnya di bulan Desember. Ketika itu, pasukan Belanda melancarkan sebuah serangan yang populer dengan istilah agresi militer kedua. Tujuannya jelas untuk menguasai Indonesia kembali. Ibu kota Republik Indonesia yang ketika itu berada di Yogyakarta sudah dikuasai oleh Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta pemimpin bangsa lainnya ketika itu juga sudah ditahan, kecuali Panglima Jenderal Sudirman. Beliau bersama pasukannya berhasil melakukan gerilya dari satu titik ke titik lain. Ribuan kilometer dari Yogyakarta ada sebuah kota kecil yang melanjutkan pemerintahan negara ini. Kota itu bernama Bukit Tinggi. Kemudian Bukit Tinggi juga diserang. Pemimpin bangsa yang ada di Bukit Tinggi saat itu mengajak masyarakat untuk mengungsi ke arah timur kota tersebut. Kemudian mereka sampai di Halaban, dalam wilayah Kabupaten 50 Kota saat ini. Peristiwa di Bukit Tinggi dan sekitarnya itu kemudian dikenang dengan sebutan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Banyak kisah yang menyertai perjuangan PDRI tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan Nusana semua terkait dengan sisi lain dari peristiwa yang menyertai PDRI tersebut. Pada sisi lain PDRI kali ini, saya memulai dengan sebuah pertanyaan banyak orang. Mengapa Bukit Tinggi menjadi daerah untuk melanjutkan perjuangan menegakkan NKRI? Bagaimana asal muasalnya sehingga kota kecil ini menjadi ibu kota setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda? Nusana semua, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat terlebih dahulu kondisi Indonesia saat itu. Sejak agresi militer pertama, Belanda selalu mengancam Republik Indonesia. Berkaitan dengan situasi sebelum agresi Belanda kedua. Sebetulnya sejak agresi pertama itu Belanda itu selalu mengancam, ya, mengancam Republik ini kemana saja pergi. Dan sesudah dalam menghadapi agresi pertama memang kan pemerintah mundur ke Jogja. Lalu dari tahun 47 sampai 48, ya, itu suasana Jogja itu sebetulnya mencekam. Kenapa mencekam? Karena di kota yang masih termasuk kota kecil itu seluruh pemerintahan pusat terkonsentrasi di sana, tambah seluruh militer TNI, ya, dari Siliwangi saja berapa ribu orang itu juga menumpuk di Jogja. Nah, kan gitu. Safrudin Prawira Negara yang ketika itu Menteri Kemakmuran Indonesia dibawa oleh Bung Hatta bersama sejumlah menteri senior ke Bukit Tinggi beberapa bulan sebelum terjadi agresi militer kedua. Dialog terakhir itu terjadi di Jogja, karena memang bolak-balik Bung Hatta Bukit Tinggi ke Jogja. Dan kemudian langsung diambil sikap
oleh pemerintah pusat. Bung Hatta kembali lagi ke Bukit Tinggi, dibawa menteri-menteri senior, antara lain Menteri Kemakmuran, Mr. Safruddin Prawira Negara, Indra Chaya, Menteri Keuangan kalau tidak salah, kemudian Insinyur Mananti Sitompul, itu Menteri Pekerjaan Umum sekarang lah, dan beberapa lain yang senior. Sekaligus dibawa waktu itu dari kalangan militer dan polisi, ya cukup darat, laut, udara, dan yang daratnya Kolonel Hidayat. Jadi Kolonel Hidayat dari Siliwangi. Karena mereka kan numpuk dari Jawa Barat, numpuk di Jogja, Siliwangi ini. Jadi salah satu yang diambil itu menjadi semacam sesmil, itu dan Yahya tadi. Hidayatnya dibawa ke Sumatera, diangkat sebagai Panglima Teritorium 1. Ya. Jadi sekarang militer Sumatera sudah lebih kuat dari sebelumnya. Sekaligus dibawa Letnan Kolonel Kawilarang. Itu ditempatkan di Tapanuli Selatan ya, Tapanuli Selatan, karena di sana agak sengit, ya pertikaian internal. Ditempatkanlah Kawilarang di sana, dan dibawa satu lagi Mayor Akil, masih dari Siliwangi, itu ditempatkan di Pekanbaru. Jadi artinya apa? Bung Hatta di samping kondisi alamnya memang strategis, oleh Menteri Pertahanan ini diperkuat dari utara diangkat Kawilarang, dari timur diangkat Mayor Akil ini. Nah itu cara beliau mengkondisikan Bukit Tinggi itu. Setelah beberapa waktu di Bukit Tinggi bersama Bung Hatta, kemudian Bung Hatta kembali ke Yogyakarta. Bung Hatta kembali ke Yogyakarta karena kondisi negara sedang berat. Sebelum berangkat, Bung Hatta mengumpulkan semua menteri, ditambah dengan Gubernur Sumatera, Tengku Muhammad Hasan, yang ketika itu merangkap Menteri Keamanan. Ada juga Panglima Hidayat. Selain sulitnya menghadapi Belanda, suasana panas terjadi di Madiun. Kemudian terjadi pemberontakan PKI di Madiun September 1948. Selain itu, Bung Hatta juga menyampaikan pesan khusus kepada Safruddin Prawira Negara di hadapan semua yang hadir. Ketika Bung Hatta kembali ke Jogja, yang sentral-sentral tadi tetap di Bukit Tinggi. Nah, itu kira-kira akhir September, pemberontakan komunis itu kan sekitar 19 September di Madiun tahun 48. Jadi Jogja itu juga sudah terancam, di samping ancaman dari Belanda. Nah, waktu beliau akan kembali ke Jogja, dikumpulkan menteri-menteri senior itu, ditambah yang ada di lokasi adalah Gubernur Sumatera yang sudah itu merangkap Menteri Keamanan. Jadi sudah sebagai menteri beliau, Tengku Muhammad Hasan. Kemudian Panglima Hidayat dan lain-lain. Nah, waktu itu ya istilahnya kita tidak tahu, karena dalam suasana darurat istilah itu kan bisa macam-macam saja. Ya, di briefing lah kira-kira. Jadi kalimat yang kita kutip itu, Pak Saf, maksudnya Pak Safruddin Prawira Negara, saya harus kembali ke Jogja karena ancaman dari Van Mook ini sudah semakin kuat, dan
pemberontakan di Madiun. Jadi saya tidak bisa tinggalkan itu lama-lama, saya harus kembali. Dia katakan bahasa Belanda itu. Dan kawan-kawan tinggal di sini. Bersiap-siap. Andai kata Jogja jatuh, saya akan memerintah dari sini. Dan Bung Karno akan mengendalikan dari New Delhi, dari India. Ini berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh tokoh-tokoh ini. Iya kan? Akhirnya, pada 19 Desember 1948, Belanda berhasil mendarat di lapangan udara Maguwo, Yogyakarta, dan kemudian menguasai kota tersebut serta menahan pemimpin bangsa saat itu. Di antaranya Presiden Soekarno, Wapres Muhammad Atta, dan para menteri serta pemimpin bangsa lainnya. Sebelum semua tokoh bangsa itu ditahan Belanda, mereka sempat melakukan rapat kabinet. Presiden Soekarno mengeluarkan 2 mandat sekaligus. Masing-masing ditujukan kepada Safruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi dan A.A. Maramis di New Delhi, India. Tetapi kedua mandat tersebut tidak pernah sampai kepada pemimpin yang dituju. Waktu itu kan tidak spontan langsung diketahui bahwa Jogja jatuh tanggal 19 Desember itu. Belanda itu masuk pagi ke Maguwo jam 6, antara 6 dengan 7. Masih sempat sampai jam 11 itu rapat kabinet. Itu yang dikeluarkan 2 mandat itu. Satu mandat ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini Bung Karno dengan Bung Hatta. Isinya ditujukan kepada Mr. Safruddin yang ada di Sumatera, ya, dalam hal pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan agar dibentuk pemerintah darurat. Nah, itu intinya. Kemudian dibuat lagi satu lagi mandat ke Mr. Maramis dan Sudarsono di India, ya, dalam hal Mr. Safruddin tidak dapat membentuk pemerintah darurat agar dibentuk exile government di India. Keduanya waktu itu kan pakai radiogram. Pakai radiogram. Sudah dibuat, sudah dikirim. Ini tidak dapat keterangan yang jelas, tetapi yang jelas tidak pernah sampai kedua mandat itu. Inti dari mandat itu, Safruddin Prawira Negara diperintahkan untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Jika tidak bisa, maka A.A. Maramis yang membentuk di India. Saat di Bukit Tinggi, ketika pembahasan persiapan pemerintahan darurat dilakukan di Gedung Negara atau Istana Negara, tepatnya di depan Jam Gadang sekarang, pembahasan tak selesai karena ada gangguan, kemudian pindah ke Rumah Dinas Gubernur Sumatera dan Rumah Dinas Panglima Teritorium Sumatera. Pembahasan juga tidak selesai. Kemudian karena Belanda juga sudah mendarat di Padang dan kawasan Singkara, mereka kemudian bergerak ke Bukit Tinggi. Lalu Mr. Safruddin Prawira Negara bersama pemimpin lainnya dan masyarakat Bukit Tinggi mengungsi ke arah timur kota Bukit Tinggi. Mengapa harus ke arah timur? Bagian ini akan saya sampaikan secara terpisah pada materi lain. Kembali ke pertanyaan awal, mengapa Bukit Tinggi menjadi daerah untuk melanjutkan perjuangan menegakkan NKRI? Bagaimana asal-muasalnya sehingga kota kecil ini menjadi ibu kota setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda? Dipilihnya kota Bukit Tinggi berangkat dari pertanyaan Bung Hatta kepada perwira pasukan Siliwangi, Letkol Daan Yahya, ketika itu menjelang agresi militer 2.
Bung Hatta memikirkan daerah yang tepat untuk memindahkan dalam tanda petik ibu kota negara dari Yogyakarta. Hal ini karena Belanda sudah mengerahkan pasukan ketika itu ke Jogja. Bung Hatta mengajukan pertanyaan kepada Letkol Daan Yahya yang berasal dari Padang Panjang. Nah, detik-detik menjelang agresi Van Mock itu, di sana Bung Hatta yang beliau itu adalah juga Menteri Pertahanan, Perdana Menteri, Wakil Presiden, memanggil seorang perwira dari Siliwangi namanya Dan Yahya, Letnan Kolonel. Lalu ditanyakan, andai kata Jogja jatuh, kemana pangkalan kita pindahkan? Itu bahasanya, jadi sebutannya pangkalan. Jadi saran dari Dan Yahya yang juga kebetulan orang sini, orang Padang Panjang, ya langsung saja disarankan ke Bukit Tinggi. Yang 3 alasan. Yang pertama, alamnya strategis. Yang kedua, logistik tersedia. Yang ketiga, rakyatnya cinta Republik. Jadi dengan 3 alasan itu langsung diterima memorandum Dan Yahya ini oleh Perdana Menteri, Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan. Usulan Daan Yahya dengan 3 argumentasi tersebut dibawa oleh Bung Hatta ke pusat. Setelah usulan itu dibahas di pusat, Bung Hatta kembali ke Bukit Tinggi dengan membawa menteri-menteri senior seperti yang kita sebutkan di atas untuk mengantisipasi jika Yogyakarta direbut oleh Belanda. Benar saja, peristiwa itu terjadi 19 Desember 1948. Lalu pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) dirancang dan dipersiapkan di Bukit Tinggi. Kabinetnya ditetapkan dan diumumkan di Halaban. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Demikian Dunsana Firdaus Abi, salah satu sisi lain dari perjuangan yang terjadi di saat pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.